Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Setelah Tan Yun menyelesaikan transmisi suaranya, pada saat ini, di Lingzhou, seorang wanita tua dari Eclosion Stage 7 memandang Tan Yun dengan seringai, "Bajingan kecil, apakah kamu tuli atau bisu? Kamu tidak akan membiarkan kentut selama 10 menit, hari." Mendengar ini, Tan Yun, yang belum pernah berbicara, menatap tajam ke arah wanita tua itu dan berkata, "Aku akan melepaskanmu. Kamu sangat mati sehingga kamu berani memarahi orang tuamu." Wanita tua itu berjalan ke arah Tan Yun dengan marah, dan di depan suaranya, pemandangan luar biasa terjadi padanya dan semua sanksi terbuka untuk Lao Su. Tetapi melihat Tan Yun yang diikat di perahu roh, tiba-tiba, ukurannya melonjak hingga 200 sang, dan bundel instrumen abadi kelas atas rusak. Para pemberi sanksi, termasuk Ding Xuya, memiliki gelombang mengerikan di hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tubuh fisik Tan Yun begitu kuat sehingga dia akan menghancurkan artefak abadi terbaik. Kera tua, pria besar dan semua orang, bunuh aku. Ketika semua orang terkejut, Tan Yun, yang tingginya 200 kaki, memiliki satu set baju besi emas yang muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan ayah dan penduduk desa yang dibantai di benaknya, memikirkan penghinaan yang dideritanya dalam 10 hari terakhir, dia benar-benar marah. Mari kita bicara tentang pembantaian sialan itu dulu. Wow, Tan Yun naik ke langit, mengatakan bahwa sudah terlambat dan kemudian segera, dan dia muncul di atas wanita tua yang baru saja mempermalukannya, mengangkat kaki kanannya yang besar dan menginjak wanita tua itu. "Tidak, Wakil Komandan, tolong aku." Wanita tua itu berteriak ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar sama sekali. "Selamatkan pamanmu, mati." Tan Yun meraung dan menginjak bagian atas kepala wanita tua itu dengan kaki kanannya. Retakan. Tiba-tiba, dalam percikan darah, wanita tua itu meledak di bawah kaki Tan Yun, dan kemudian, Tan Yun penuh amarah dan menginjak perahu peri terbaik. Ledakan. Wow, ditemani oleh suara keras dan memekakkan telinga, tiba-tiba, perahu roh sepanjang 1000 meter itu terkoyak dan berubah menjadi pecahan yang ditembakkan melintasi langit. Dan nenek dari alam bulu 7 lapis tidak memiliki tulang yang tersisa, dan rohnya semua hancur. "Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu masih tidak bisa lepas dari telapak tangan Wakil Komandan hari ini." Ding Xuya tersenyum marah, "Karena kamu ingin melawan, Wakil Komandan akan mengalahkanmu." Hanya ada satu alasan mengapa Ding Xuya tidak menggunakan hukuman kekerasan pada Tan Yun setelah dia mengikat Tan Yun sebelumnya, dan itu adalah kecerobohannya. Dia selalu percaya bahwa Tan Yun, yang berada di alam eklosion, seperti semut di depannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah kehilangan matanya. Ding Xuya tersenyum dengan marah, memegang kruk kepala naga, melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, kepala naga di kruk kepala naga terbang menjauh dari kruk dan berubah menjadi tengkorak naga setinggi 1000 kaki dari langit. Tan Yun membuka mulutnya dan menggigit. "Wanita tua yang mati, hanya karena kamu ingin menghancurkan tuanku." Milik Malgobi. Dengan raungan kemarahan, kera pembunuh surga terbang keluar dari menara suci yang indah di telinga Tan Yun, seolah-olah entah dari mana di depan Tan Yun. Kera iblis pembunuh surga sekarang menjadi kekuatan orang dewasa tingkat 10 yang luar biasa, bahkan jika ia tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, maka wilayahnya setara dengan 9 tingkat alam eklosion. Selain itu, apakah ia memiliki kemampuan untuk melompat? Tan Yun yakin bahwa kekuatan kera tua saat ini cukup untuk membunuh kekuatan tertinggi dari Eclosion Realm Dzogchen biasa. "Berikan padaku." Kera iblis pembunuh surga tidak repot-repot untuk tumbuh lebih besar. Dia naik ke langit, melambaikan tongkat hitam dan memukul kepala naga. Ledakan. Tulang kepala naga itu terhempas ke udara, pecah berkeping-keping dalam kehampaan. "Ah!" Ding Xuya ketakutan, dan berteriak, kera iblis ini adalah kera iblis yang membuat keributan dengan Tan Yun di kota Kekaisaran Nangong saat itu. Kera iblis ini memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Sekarang dalam tahap dewasa tingkat ke-10. Kita mungkin bukan lawannya. Semua pemberi sanksi mematuhi perintah dan berhamburan dan melarikan diri. Mereka yang selamat akan memberitahu kepala sanksi tentang berita itu. Mendengar itu, 66 pelanggar dari alam eklosion mencoba melarikan diri setelah dibebaskan.
Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun meraung marah, sepasang murid raksasa melintas dengan cahaya merah misterius. Tiba-tiba, 32 dari mereka, 4 hingga 7 sangsi dari alam eklosion yang menghadap Tan Yun, tetap seperti ayam kayu. Selain itu, 5 Sanctioner dari Eklosion Realm Eightfold sedang kesurupan. Pendukung lain yang tidak melihat Tan Yun baru saja menyebar dari dataran untuk melarikan diri, naga emas, singa, dan iblis, membawa Putri Sen Subing, terbang keluar dari menara suci Linglong dan mengejar kera iblis pembunuh surga. Nenek, beruang, makan palu. Setelah terbang keluar dari pagoda suci yang indah, Tian Luolong Xiongwang menjadi raksasa 900 meter, membawa sepasang palu raksasa hitam, terbang melintasi kehampaan ribuan mil, dan sebuah palu akan membuat bulu satu orang tua di lapisan kelima dari dunia menyemburkan darah. Wow! Raja beruang naga Tianluo menyeringai, mengejar lelaki tua yang terluka parah itu. Memanggil. Dalam pikiran Tan Yun, pedang pembunuh ilahi Hongmeng melesat dari tengah alisnya, pedang di tangan kanannya, berubah menjadi 180 zang raksasa. Kamu sekelompok binatang buas yang membunuh ayahku dan sesama penduduk desa. Sekarang Master Sekte ini mengumpulkan beberapa bunga terlebih dahulu, dan kemudian membiarkanmu tidak bertahan hidup atau mati. Kemarahan membara dari dada Tan Yun, dan kemarahan itu ditafsirkan dari sepasang murid raksasa Tan Yun. Memegang pedang pembunuhan ilahi Hongmeng, dia mengaum ke arah 5 kekuatan alam berbulu 8 kali lipat dalam keadaan kesurupan di bawah kendali murid ilahi Hongmeng, dan melangkah keluar dari udara, melangkah. Satu langkah melintasi kehampaan ratusan kaki, tiba-tiba mengayunkan pedang, dan tiba-tiba, tunggul itu terbang secara horizontal, memotong kaki seorang pendukung 8 kali lipat dari alam bulu. Pukul, pukul. Kemudian, Tan Yun mengayunkan pedangnya satu demi satu, dan memotong lengan 2 petinggi 8 kali lipat di alam bulu. Ah! Lengan sangsi ini. Tidak. Bantu wakil komandan. Sang pemberi sanksi yang kehilangan kedua kakinya, dan 2 pemberi sanksi lainnya yang kehilangan lengannya, rasa sakit itu membangunkan mereka dan mengeluarkan ratapan yang tragis. Ratapan yang tragis dan menusuk juga membuat 2 pendukung lainnya dari Eightfold Eklosion Realm benar-benar terjaga. Salah satu dari mereka menutup matanya dan berteriak pada yang lain, "Tutup matamu." Ketika orang lain buru-buru menutup matanya, dia menemukan melalui indera spiritual bahwa tidak ada orang lain dari Huangfu Shengzong kecuali Tan Yun dalam radius 200.000 mil. Keduanya membanting hati, melawan gagasan untuk menangkap pencuri terlebih dahulu dan kemudian raja, dan kemudian membunuh Tan Yun. Di mata mereka berdua, mereka adalah 8 kekuatan besar dari alam eklosion. Jika mereka tidak bisa menangkap satu pun Tan Yun, apa gunanya hidup? Ketika Tan Yun melihat mereka berdua mendekatinya, dia tidak langsung bertarung, tetapi mengorbankan menara suci yang sangat indah. Membuka. Setelah Tan Yun berpikir, lantai 11 menara suci dibuka. Desir-desir. Tan Yun memegang pedang di lengan kanannya dan berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, 32 cahaya pedang, dan 32 orang yang dikendalikan oleh murid ilahi Hongmeng dalam kehampaan, memotong sangsi dari yang keempat hingga yang keempat, tahap ketujuh dari tahap eklosion. Pompa, lempar, darah menyembur ke dalam kehampaan, anggota badan yang buntung terbang secara horizontal, dan 32 lampu pedang memotong kaki 32 orang. Jinni, ayo! Tan Yun berteriak, dan tiba-tiba, pedang ilahi emas Hongmeng meledak dari pikirannya, berubah menjadi busur di langit, melewati dada 32 orang dengan paha berdarah. Kemudian, dia melewati dada 2 lelaki tua yang kehilangan kedua lengannya dan seorang yang kehilangan kedua kakinya, menyebabkan 35 orang terluka parah. Masukkan aku. Mata Tan Yun haus darah, dan dengan lambaian tangan kanannya, gelombang kekuatan spiritual emas pucat melilit 35 orang yang terluka parah dan melemparkan semua orang ke lantai 11 menara suci yang indah. Setelah Tan Yun berpikir, setelah gerbang ditutup, pagoda suci Linglong berubah menjadi seukuran sebutir beras dan menembus telinga kanan Tan Yun. Setelah melakukan segalanya, 2 tetua dari alam eklosion 8 kali lipat dengan mata tertutup telah terbunuh ke arah Tan Yun. Melihat 2 orang yang terbunuh, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng miliknya, tetapi tidak sepenuhnya kehilangan keduanya. Dia bisa melihat bahwa meskipun mereka tidak melompati kekuatan eklosion stage 9, mereka adalah eklosion stage 8. Raja dengan kemampuan hebat. Tan Yun yakin bahwa dengan kekuatan 3 kali lipatnya di alam eklosion,
Meskipun dia belum mengolah tubuh api Hongmeng tingkat 10, dia masih bisa mengalahkan keduanya. Pada saat ini, semangat juang Tan Yun sedang tinggi. Memikirkan ayah dan penduduk desa yang dibantai, dia bahkan lebih marah. Tan Yun memegang pedang besar pembantaian Hongmeng dan menggunakan seni pedang Hongmeng Tu. Tiba-tiba, dalam keterkejutan kedua tetua, dia merasakan napas Tan Yun, dan dia mulai melonjak liar dari tahap ketiga alam eklosion. Eklosion realem 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat, 7 kali lipat. Napas Tan Yun tidak bertahan sampai alam bulu berunsur 8. Salah satu tetua menahan keterkejutannya dan meraung, "Kakak Wang, dia pasti telah berlatih teknik tertentu, yang telah mengangkat wilayahnya ke tingkat yang sama dengan kita. Kami tidak takut padanya, ayo pergi bersama." Setelah itu, orang yang memegang pedang muncul tembakan di atas kepala Tan Yun, dan kekuatan jalan kematian surgawi berguling di tubuhnya, mengalir ke pedang atribut kematian, dan dia dengan tegas berkata, "Penghakiman suci kematian-kematian dalam 36 hari pedang suci bunuh." Begitu orang ini bergerak, dia tanpa pamrih melakukan pukulan terkuat. Tiba-tiba, 36 pedang kekuatan kematian dan surga, yang panjangnya ribuan kaki, keluar dari pedang lebar di tangannya, seperti raksasa dewulian, diselimuti ke arah Tan Yun. Dalam proses diselimuti, 36 pancaran cahaya pedang hitam, berputar dengan kecepatan ekstrim, dengan lintasan yang rumit, dengan kekosongan 10.000 mil yang runtuh, memblokir Tan Yun ke segala arah, dan menebas Tan Yun seperti seorang tahanan, pergi dengan berdengung. Pada saat ini, lelaki tua bermarga Wang, memegang tombak tajam, dalam kekosongan gegar otak dan retakan, dengan liar menyuntikkan kekuatan guntur di tubuhnya ke tombak, tetapi tidak segera menyerang Tan Yun. Sebaliknya, dia masuk akal, siap untuk pergi, siap melakukan yang terbaik untuk memberi Tan Yun pukulan fatal nanti. Pada saat ini, Tan Yun seperti dewa perang emas, menghadapi 36 pedang kekuatan surga kematian yang dikelilingi dari semua sisi, penampilannya sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Dari serangan 36 cahaya pedang, dia merasakan kekuatan lawan. Tapi kehikmatan itu hanya sebuah jejak. Takut. Bagi Tan Yun, selama serangan lawan tidak bisa membunuhnya, dia tidak takut. Perang. Hongmeng Divine Killing Sword Art 9 Pulse Killing Immortals. Tan Yun berteriak dengan marah, dan 9 atribut surga, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, dan ruang di tubuhnya, dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam pedang Hongmeng di tangannya. Desir-desir. Tan Yun seperti hantu dari kehampaan, berputar di udara dan mengayunkan 9 pedang pada saat yang sama. Tiba-tiba, 9 sinar pedang 1000 zang berurat 9 yang mempesona tiba-tiba mekar dalam lingkaran konsentris, dan menyapa 24 sinar pedang kekuatan surgawi kematian yang dipotong dari sekitarnya. Boom! Boom! Tiba-tiba, 9 sinar pedang dari 9 pembuluh darah, bersama dengan 24 sinar pedang dari kekuatan surga kematian, runtuh bersama. Ledakan. Pada saat ini, di atas dan di bawah Tan Yun, ada 6 sinar pedang dari kekuatan surga kematian, dan mereka menebasnya. Api es Hongmeng. Pada saat krisis, Tan Yun menekan telapak tangan kirinya ke udara di bawah, dan nyala api Hongmeng setinggi 800 meter berubah menjadi gunung es biru setinggi 800 meter dari bawah kakinya. Bang wow! Setelah 6 sinar pedang kekuatan surga kematian, setelah menghancurkan gunung es, mereka berhenti sejenak di kehampaan, lalu sekali lagi menebas ke arah Tan Yun dari bawah ke atas. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun mengambil kesempatan untuk berhasil menghindar di udara, menatap cahaya pedang dari kekuatan 6 surga kematian yang jatuh ke langit, dan berkata sambil menyeringai 7 denyut nadi. Tan Yun memegang pedang ke arah langit, menebas dengan tiba-tiba, dan tiba-tiba, cahaya pedang 3000 kaki persegi yang berisi 7 kekuatan surga, seperti emas, kayu, air, api, bumi, dan angin dan guntur, naik ke langit, menghancurkan 6 kematian seperti bambu. Kemudian, pria tua yang ketakutan bernama Yue terbunuh. Yue ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan mengalahkan pedang kematian 36 hari yang dia banggakan. Kakak Wang, selamatkan aku. Yue meraung ke langit ketakutan. Saudara Yuexian, jangan panik, datang ke sini untuk saudaramu. Wang Jin buru-buru berteriak, dan melemparkan tombak bergelombang dari jalan surga guntur dengan tangan kanannya, bunuh. Ledakan. Tombak itu melonjak ke langit, menembus lautan awan,
dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 10.000 kaki dari kehampaan, seperti pilar Great Sky yang menghalangi cahaya pedang 7 Vena yang telah dibunuh Cao Yuedi. Ledakan. Ketika cahaya pedang 7 Vena yang mempesona menebas tubuh tombak raksasa-raksasa, kekuatan surgawi Dao Guntur meledak dari tubuh senjata, dan cahaya pedang 7 Vena meledak menjadi kekuatan. Pada saat ini, Wang Jinhu dalam kehampaan masih menutup matanya, tangannya di dadanya, dan terus menari, suara Tianyu tua yang gemetar, Lei Zhen ada di mana-mana, pistolnya dihancurkan selamanya. Sebelum suara berlama-lama, guntur bergulir di senjata raksasa-raksasa di langit, dan suara guntur menghancurkan ribuan mil kekosongan. Segera setelah itu, ratusan semburan kekuatan seperti guntur dari surga meletus dari senjata raksasa-raksasa, berputar di sekitar senjata raksasa-raksasa dengan kecepatan tinggi, seperti 100 naga di sekitar pistol. Ledakan. Saat langit runtuh satu demi satu, senjata pencakar langit besar tampaknya telah menghidupkannya, dan aura menghancurkan yang dipancarkannya mengunci Tan Yun dengan erat, dan jatuh ke Tan Yun dengan keras. Beri Tan Yun perasaan yang tak terhindarkan, hanya pertempuran. Tidak bisa menghindarinya, jadi bagaimana jika aku bertarung saja? Nada bicara Tan Yun mendominasi, dan dia bisa melihat sekilas bahwa tombak pencakar langit raksasa adalah senjata peri kelas atas, tapi dia tidak berani mengguncangnya dengan tangan kosong. Karena Tan Yun merasakan napas berbahaya dari gedung pencakar langit raksasa, jika dia mengocok pistol dengan tangan kosong, konsekuensinya akan menjadi bencana. Hongmeng Killing God Sword Art Hongmeng Killing God. Semangat juang Tan Yun tinggi, tidak mundur tetapi maju, melonjak ke langit, 11 jenis kekuatan surgawi di tubuhnya, masuknya gila ke dalam pedang pembunuh ilahi Hongmeng, dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba ditebas. Menusuk. Segera, 3.000 zang yang halus, tetapi bayangan pedang Hongmeng biasa, dengan kekosongan yang bergetar, pada saat menghadapi senjata raksasa di langit, pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi pada Wang Jinhu. Boom! Boom! Tetapi melihat Hongmeng Sword Shadow, yang tidak dapat melarikan diri, tiba-tiba meledak dengan aura tirani yang gamblang, menyebabkan kekuatan guntur surga dan surga seperti 100 naga yang melingkari tombak raksasa-raksasa runtuh. Kemudian tombak raksasa-raksasa dipotong ke udara, dan saat bayangan pedang Hongmeng tersebar di udara, Tan Yun menendang kakinya di udara, tubuhnya yang seperti bukit, awan biru muncul, dan ketika dia menangkap dengan tombak raksasa-raksasa, dia tiba-tiba meninju. Jangan, teriak Wang Jinhu ketakutan. Karena senjata raksasa-raksasa itu terhubung dengan pikirannya, begitu dihancurkan, dia akan dipukul dengan keras. Ledakan. Tan Yun mencibir, dan setelah memukul pistol raksasa-raksasa dengan kepalan tangan, dalam sekejap, retakan padat muncul di pistol raksasa-raksasa. Berikan pada Lao Su. Tan Yun menutup tinjunya dan mengeluarkan jarinya, dan ketika dia menyodok pistol besar itu, tombak gedung pencakar langit yang besar itu berubah menjadi potongan-potongan dan berserakan ke dalam kehampaan. Kepulan. Setelah penghancuran senjata besar itu, Wang Jinhu menyemprotkan 3 suap darah. Ketika dia mengalihkan pandangannya, dia kehilangan kesadaran dan jatuh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, setelah mengetahui bahwa Wang Jinhu terluka parah dan tidak sadarkan diri melalui indera spiritual, Yue terkejut. Di mana keberanian untuk melawan Tan Yun? Tan Yun, tunggu. Kami tidak akan melepaskanmu di Zhongnan Xianshan. Yue dilari menuju langit, melolong. Hanya saja ancamannya saat ini pucat dan lemah di depan Tan Yun. Tan Yun tidak mengejarnya, karena dia menyadari melalui indera spiritualnya bahwa kera iblis pembunuh surga sedang mencegat Yue dari langit sejauh 500.000 mil. Pada saat yang sama, naga emas, singa, iblis, yang membawa Shen Subing dan yang lainnya, juga terbang ke arah mereka. Di punggung naga emas dan singa, 12 wanita tua yang terluka parah dan 9 tetua terbaring. Jelas, Shen Subing memenangkan kemenangan besar. Dan Tian Luolong Xiong Wang, yang imut dan lucu, mengutuk, dan terbang menuju Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memberi isyarat, kekuatan tak terlihat menahan Wang Jinhu yang telah jatuh ke dalam kehampaan. Wang Jinhu, yang terluka parah dalam keadaan koma, berdarah dari 7 lubangnya, melayang ke udara, dan akhirnya dibawa ke lantai 11 menara suci Linglong oleh Tan Yun. Tidak. Setelah beberapa saat, ratapan tragis Yue terdengar di langit, tetapi setelah Sky Killer AP melakukan tendangan voli untuk menghentikan Yue, dia menghancurkan tulang rusuk dadanya dengan pukulan ringan. Kemudian,
Kera iblis pembunuh surga terbang menuju Tan Yun membawa Yue Di yang setengah mati. Tidak lama kemudian, kera tua, lelaki besar, iblis, dan Raja Beruang Tian Luolong terbang ke sisi Tan Yun. Tan Yun, kami hanya menangkap 22 orang dan membunuh sisanya, kata Sen Subing. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, saya menangkap 36 orang hidup-hidup. Namong Yukin berbisik, Tan Yun, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Tan Yun merenung sedikit, tempat ini setidaknya 20 hari jauhnya dari kota Kekaisaran Huangfu, dan ketika kami dengan cepat mengalahkan musuh, tidak ada yang bisa melihatnya. Oleh karena itu, para pendukung Zhongnan Xianshan dibunuh oleh kami. Masalahnya yang harus ditangkap, Tuan Suci Huangfu tidak akan tahu dalam jangka pendek. Jadi, kita segera kembali ke kota Mochizuki untuk memberikan penjelasan kepada penduduk kota. Semua orang setuju dengan pendapat Tan Yun. Tan Yun. Pada saat ini, di belakang naga emas dan singa, Ding Suya yang sekarat menatap Tan Yun dengan kejam, dan gemetar, lebih baik Anda melepaskan kami, jika tidak, Zhongnan Xianshan menang tidak melepaskanmu. Tidak akan membiarkanku pergi. Tan Yun meraih punggung singa, meraih telinga Ding Suya dengan tangan kanannya, dan berkata dengan marah, kamu membunuh orang tak berdosa dan menyerang 30.000 penduduk kota yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tidak manusiawi. Dengarkan aku. Begitu Lao Su menyelesaikan dinasti Suci Huangfu, dia akan menghancurkan Zhongnan Xianshan. Setelah berbicara, Tan Yun merobek telinga Ding Suya. Kemudian, Tan Yun menggunakan murid Dewa Kosmiknya untuk mengendalikan Ding Suya, dan bertanya, 10 tahun yang lalu, saya mendengar Anda mengatakan bahwa keluarga Ding Anda memiliki 5 kekuatan kerajaan kaisar yang duduk di dinasti Suci Huangfu. Siapa 5 orang ini? Siapa mereka? Mereka, apa kekuatannya? Dan Guru Suci Namong, apa yang ada di cincin semesta yang diberikan kepadamu? Ding Suya tampak kusam dan berkata, 5 orang yang duduk di dinasti Suci Huangfu adalah pendukung saya di Zhongnan Xianshan. Mereka juga 3 putra dan 2 putri saya. Putra sulung saya adalah tingkat ke-6 dari Eclosion Stage, dan sisanya adalah tingkat ke-4 dari Eclosion Stage. 3 cincin alam semesta yang diberikan oleh Guru Suci Huangfu kepadaku dipenuhi dengan batu roh terbaik. Setelah mendengarkan, Tan Yun melegakan murid Dewa Hongmeng, dan menatap Ding Suya dengan tes negatif. Jangan khawatir tentang hal lama, Tuan ini tidak akan membunuhmu, setidaknya sebelum membunuhmu, aku ingin kamu menyaksikannya, dengan matamu sendiri. 5 anak mati di depanmu. Ding Suya membelalakkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memohon, Tuan Sekte Tan, tolong bunuh aku, jangan bunuh anak-anakku. Terjebak. Tan Yun menamparkan Ding Suya dan menatap Venus. Dia terbakar amarah dan berkata, jika kelima anakmu bukan dari Zhongnan Xianshan, penguasa ini akan memberi mereka kebahagiaan. Sayangnya, mereka berasal dari Zhongnan Xianshan. Maka mereka tidak bisa mati. Juga, Tan Yun mengulurkan jari di tangan kirinya, dengan marah menunjuk ke arah punggung naga emas, dewa, singa dan singa, mencubit leher Ding Suya dengan tangan kanannya, dan meraung dengan mata merah. Kamu memerintahkan mereka untuk membantai 30.000 penduduk kota. Di antara penduduk kota ini ada bayi yang menangis, balita yang baru belajar berjalan, dan ibu hamil dan orang tua yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua tidak bersalah. Sebagai ibu dari 5 anak, kamu pasti bisa. Ding Suya, yang paling aku benci dari Tan Yun adalah kamu lebih rendah dari binatang buas sepertimu, aku katakan. Rasa sakit yang kamu buat ayah saya dan penduduk desa menderita, saya pasti akan membiarkan kamu membayarnya 2 kali. Setelah itu, Tan Yun menghancurkan gigi Ding Suya. 10 hari kemudian, kota Wang Yue. Ketika penduduk kota yang masih hidup masih dalam kesedihan yang tak ada habisnya, Tan Yun kembali ke kota Wang Yue, menghadapi 30.000 batu nisan di atas bukit, membengkokkan tulang punggungnya. Malam tiba. Di jalan di luar Tan Mansion yang berubah menjadi reruntuhan, Ding Suya dan petugas lainnya terluka parah. Mereka yang kehilangan kakinya terbaring di tanah. Mereka yang tidak kehilangan kakinya dipaksa jatuh ke tanah oleh Tan Yun dan yang lainnya. Di depan para pemberi sanksi, di jalan-jalan yang saling bersilangan, air mata lebih dari 300.000 warga kota dipenuhi dengan kebencian. Beberapa dari mereka memegang palu, beberapa memegang tongkat kayu dan alat besi, dan beberapa memegang pisau banteng, menatap dengan marah dan gugup, berlutut dan merangkak di tanah, para pemberi sanksi yang pernah dianggap sebagai dewa di hati mereka.
Tan Yun menginjak Ding Suya di tanah seperti anjing. Dia memandang penduduk kota dan berkata dengan tulus, saya tidak berdiri di sini sebagai penguasa Huangfu Shengzong, tetapi sebagai Tuan Tan dari kota Mochizuki. Identitas, beritahu Anda. Tan Yun tiba-tiba berteriak, kecuali anjing tua di bawah kakiku, kamu bisa membunuh orang lain sesukamu. Mendengar itu, penduduk kota menahan orang-orang seperti air pasang menelan para sangsi kecuali Ding Suya. Melambaikan tongkat, besi, dan palu, puluhan sangsi dipukuli sampai mati. Begitu janin abadi dari pemberi sangsi terbang keluar dari tubuh mereka, mereka semua dibunuh oleh jari Sen Subing. Setelah itu, Tan Yun memandang penduduk kota dan berkata dengan keras, Tuan Suci Huangfu membantu Zhou untuk melecehkannya dan menutup mata terhadap 30.000 penduduk kota yang meninggal di kota Wang Yue. Balas dendam ini harus dibayar. Aku berjanji, Tan Yun, bahwa mulai sekarang, tragedi di kota Mochizuki tidak akan dipentaskan lagi. Selain itu, kamu ingat, paling lambat 1 bulan kemudian, tidak akan ada lagi dinasti Suci Huangfu, dan 1 bulan kemudian, dinasti Suci Huangfu akan berganti nama, dinasti Suci Qingcheng. Tuan Suci dinasti Qingcheng akan memperlakukanmu sebaik aku dan memperlakukanmu sebagai orang yang paling berharga. Mendengar ini, Feng Qingcheng di lantai 12 pagoda Suci Linglong, mengerucutkan bibirnya, berdesir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dinasti suci daya tarik di mulut Tan Yun dinamai menurut namanya sendiri yang harum. Waktu berlalu, 25 hari telah berlalu. Istana Huangfu, di aula yang megah, Holy Lord Huangfu dan para jenderal dan Marsal Yi Ganyu sedang duduk di kursi di aula. Di atas meja duduk 3 pria tua dan 2 wanita tua yang berusia sekitar 60 tahun. 3 laki-laki dan 2 perempuan kuat di tahap eklosion, dan mereka adalah anak-anak dari Ding Suya. Pada saat ini, Guru Suci Huangfu memanggil sekelompok orang dari alam rahim, dan mereka dengan tulus mendengarkan khotbah kelimanya. Selama dinasti Suci Huangfu, jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti selama proses kultivasi, Anda dapat bertanya kepada 5 orang. Laporan. Pada saat ini, Kepala Kasim Realem Dewa bergegas ke aula dengan ngeri. Dia benar-benar lupa untuk berlutut dan berteriak, Tuan Suci tidak baik, seseorang menyerang. Siapa yang menyerang? Huangfu Sein Master tiba-tiba bangkit. Ini aku. Dengan suara yang dalam, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, melangkah ke aula dan melemparkan Ding Suya ke tengah aula. Dengan kekuatan Tan Yun saat ini, datang ke kota kekaisaran Huangfu secara alami seperti memasuki dan meninggalkan tanah siapapun. Saat Tan Yun melangkah ke aula, suasana di aula tiba-tiba menjadi lebih tebal. Orang gila yang berani masuk ke istana Huangfu Luang tanpa izin. Pada saat ini, ratusan penjaga dari alam jiwa suci yang menjaga aula utama memegang tombak untuk memblokir air yang menghalangi jalan keluar kuil Huangfu Luang. Pergi. Tan Yun meraung tanpa menoleh, dan tiba-tiba, napas yang tak tertandingi dan kuat menelan ratusan penjaga dari punggungnya seperti sungai. Boom, boom. Dalam kabut berdarah, tulang patah terciprat, ratusan penjaga hancur dan tulang mereka menghilang. Embusan angin bertiup, menyebabkan bau darah yang kuat bertiup ke aula Huangfu Luang. Ibu. Petik 2. Segera, 3 pria tua dan 2 wanita tua di meja memandang Ding Suya, yang sekarat dan kehilangan telinga di tanah, tiba-tiba bangkit dan sangat sedih. Pencuri yang berani. Segera setelah Kepala Kasim berbicara, dia merasa ngeri oleh Guru Suci Huangfu, diamlah Tuan Suci ini. Setelah raungan marah, Guru Suci Huangfu memandang Tan Yun, dan tiba-tiba tersenyum lebih jelek daripada menangis. Ternyata Guru Sekte Tan ada di sini, silakan duduk, silakan duduk. Setelah kata-kata Guru Suci Huangfu, dia buru-buru berkomunikasi dengan 5 anak Ding Suya, 5 senior, karena Tan Yun dapat menangkap ibumu, maka dia tidak takut padamu sama sekali. Senior, kamu tidak boleh gegabah. Kamera Tan Yun ini tidak bagus. Setelah Guru Suci Huangfu melewati transmisi suara ke 5 orang, dia segera mengirimkan suara ke Tan Yun, Sekte Master Tan, saya juga ingin membantu penduduk kota di kota Mochizuki, tapi tahukah Anda? Saya dipaksa dengan kekuatanku yang rendah. Sekte Tuan Tan, jika Anda memikirkannya, Tuan Huangfu Shengzong Patriark juga dalam generasi leluhur, dan Huangfu Shengzong adalah setengah kerabat. Jika mereka tidak dipaksa untuk tidak berdaya,
mereka tidak akan hanya menonton dengan 30.000 penduduk kota terbunuh, bicaralah untuk mengusirmu dari dinasti suci Huangfu. Mendengar ini, Tan Yun membuat sketsa seringai di sudut mulutnya. Dia melirik ke aula, dan ratusan jenderal di alam wilayah dengan gemetar berkata, siapa yang membuat tempat untuk master sekte ini? Setelah para jenderal yang begitu ditakuti oleh Tan Yun sehingga mereka tidak melambat, mereka berdiri dengan kaki gemetar, menelan air liur mereka, dan berkata serempak, Sekte Master Tan, silakan duduk. Takut, para jenderal ini tidak bodoh. Mereka telah mendengar bahwa Ding Xuya adalah wakil komandan lapisan ke-8 tahap ekumenisasi Gunung Zhongnan Xianshan. Sekarang mereka melihat Tan Yun melemparkannya ke aula, dan mereka bisa menebak bahwa Huangfu Shengzong seharusnya bersaing dengan kekuatan Zhongnan Xianshan. Karena itu, mereka segera bangkit. Tuan sekte itu, terima kasih banyak. Tan Yun berkata dengan ringan, dan duduk di kursi sesuka hati. Jangan berani. Para jenderal dengan kasar menyeka butiran besar keringat di dahi mereka. Pada saat ini, 3 pria tua dan 2 wanita tua juga mematuhi pengingat guru suci Huangfu, menekan kesedihan dan kemarahan, dan menatap Tan Yun. Kelima saudara dan saudari itu ingin segera mengepung Tan Yun dan menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi berkeping-keping, tetapi mereka tidak berani. Kelima orang itu tidak takut pada Tan Yun. Mereka khawatir Tan Yun juga akan membawa orang kuat lainnya. Selama mereka melakukannya sendiri, bawahan Tan Yun akan tiba-tiba muncul. Pada saat ini, Guru Suci Huangfu menghadap kepala Kasim dan berkata dengan keras, cepat dan tuangkan sekte Guru Tan. Iya, kepala Kasim gemetar, menuangkan segelas anggur roh untuk Tan Yun. Guru, dengan senyum di wajahnya, Tan Yun meminum anggur roh dengan tidak tergesa-gesa, dan memandang kelima orang itu, penguasa suci Huangfu dan saudara-saudari. Nada samar membuat keenam orang itu merasa tidak nyaman, Tuan juga telah minum anggur, maka sekarang kita harus berbicara tentang bisnis. Kamu, katamu. Huangfu Saint Lord memandang Tan Yun, giginya gemetar tak terkendali. Tan Yun bermain dengan gelas anggur di tangannya dan berkata, Tuan Suci Huangfu, bagaimana Anda mempermalukan guru sekte ini 1,5 bulan yang lalu? Sekarang Anda mengucapkan kata-kata aslinya lagi. Mendengar ini, Guru Suci Huangfu ketakutan, dahinya seperti hujan, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Master sekte ini ingin kamu mengatakannya. Kata Tan Yun sambil melambaikan tangan kanannya, gelas anggur itu mengenai pangkal hidung Guru Sage Huangfu. Gelas anggur itu pecah, dan batang hidungnya terpotong dan darahnya mengalir. Tuan Suci Huangfu menggigil ketakutan, dan memohon, Tuan Sekte Tan, tolong lihat Tuan Huangfu Shengzong Pa. Jangan menyebut leluhurku. Tan Yun memberikan minuman ringan, dan tiba-tiba, Guru Suci Huangfu berhenti berbicara. Senyum iblis tergambar di sudut mulut Tan Yun, ya, karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka Sekte Master akan melakukannya untukmu. 1,5 bulan yang lalu, di kota Mochizuki, kamu mengangkat dadamu dan meludahi Master Sekte ini, dan kemudian dengan kejam mengatakan bahwa aku adalah binatang jahat. Kamu mengatakan bahwa sebagai anggota dinasti suci Huangfu, saya tidak tinggal di dinasti suci Huangfu dengan baik, tetapi berlari ke pegunungan Tianpu, berpikir bahwa tidak ada harimau dan monyet di pegunungan untuk mendominasi raja, dan kemudian dengan angkuh mengusir rajaku dari Huangfu. Dinasti suci. Kamu mengatakan hal-hal yang memalukan ini, kan? Master sekte ini tidak memfitnahmu, kan? Guru suci Huangfu lumpuh ke tanah ketakutan, dan bersujud, Master Sekte Tan berpikir bahwa leluhur yang mulia adalah leluhur saya. Mohon maafkan saya. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum lagi, oke, wajah patriark diberikan kepada sekte utama, lalu lepaskan masalah ini. Guru suci Huangfu pergi dari neraka ke surga dalam sekejap, lebih banyak rahmat guru sekte Tan untuk tidak membunuh. Tapi kata-kata Tan Yun selanjutnya segera mengirim guru suci Huangfu dari surga ke neraka. Saya melihat Tan Yun membuang senyumnya, matanya acuh tak acuh dan keji, kamu telah mempermalukan Master Sekte ini. Master Sekte ini tidak akan menyalahkanmu untuk masa lalu, dan itu dianggap telah memberikan wajah Grandmaster. Yah, bahkan jika Ding Xuya membunuh 30.000 penduduk kota Mochizuki, kamu terpaksa tidak berdaya, penguasa ini akan mempercayaimu. Namun, kami harus membuat perhitungan yang baik untuk mata-matamu di Huangfu Shengzong. Ketika saya membunuh mata-mata yang dikirim oleh pasukan utama ke Huangfu Shengzong, jumlah mata-mata yang dikirim oleh keluarga kerajaan dinasti suci Huangfu Anda mencapai ratusan.
Setelah mendengar ini, Guru Suci Huangfu memohon dengan getir, Tuan Sekte Tan, tolong maafkan saya. Hahaha. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Tuan Sekte ini ingin memaafkanmu. Tetapi ketika Tuan Sekte membunuh mata-mata pada waktu itu, dia berkata bahwa Tuan Sekte harus mencabut semua kekuatan di belakang mata-mata. Setelah Tan Yun berbicara, dia tiba-tiba membuang senyumnya dan berteriak, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Mati. Tuan Suci Huangfu benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri dan tiba-tiba berdiri. Kamu telah mengerjakannya untuk waktu yang lama, dan kamu memutuskan untuk membunuh Tuan Suci ini. Kamu jelas-jelas mempermainkanku. Itu benar. Aku hanya bermain dulu dan kemudian membunuh. Tan Yun berkata bahwa suara itu jatuh. Sebelum dia mengambil tindakan, Guru Suci Huangfu melambaikan tangan kanannya, dan tiba-tiba, jarum beracun yang padat, seperti badai hujan, datang dari dalam borgol. Tan Yun ditembak. Dang 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 dang. Setelah jarum beracun meledak di tubuh Tan Yun, dengan serangkaian suara renyah, mereka pecah berkeping-keping. Mati. Tan Yun mengambil langkah tiba-tiba dengan kaki kirinya, dan dengan kekuatan menghancurkan kekosongan di kaki kanannya, dia menginjak pintu Guru Suci Huangfu. Ledakan. Kepala Huangfu Saint Lord berubah menjadi sampah, dan jiwanya hancur. Mayat tanpa kepala itu jatuh di tengah aula, menghancurkan Ding Xuya, yang terluka parah dan tidak bisa mengeluarkan suara. Ibu, bos tampak sedih, dan ketika dia mengulurkan tangan untuk membantu Ding Xuya, cahaya pedang melintas dari pergelangan tangannya. Kemudian, Tan Yun muncul di sebelah bos yang memegang pedang Excalibur Hongmeng. Ah! Noda darah muncul di mulut tangan bos di ratapannya, dan kemudian, tangannya jatuh ke tanah saat darah memancar. Kakak laki-laki, mata keempat saudara dan saudari itu pecah, dan mereka ragu-ragu apakah akan bergerak. Pompa. Dengan pukulan backhand, Tan Yun memotong kaki bos dengan ekspresi dingin. Tan Yun, kamu. Sebelum bos selesai berbicara, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan ujung pedangnya menembus keningnya. Jiwa dan jiwanya hancur di tempat. Wow, Ding Xuya melihat mayat anak sulung, matanya meneteskan air mata berlumpur, dia tidak bisa berbicara, hanya mengeluarkan suara yang lemah. Tan Yun berlutut, menatap Ding Xuya dengan dingin, dan berkata, tanpa diduga, kamu akan menangis. Sakit hati, kan? Ingin membunuhku, kan? Tan Yun tiba-tiba berteriak, ingat. Perasaanmu saat ini adalah perasaan kerabat dari 30.000 penduduk kota ini ketika kamu memerintahkan pembantaian 30.000 penduduk kota. Hal lama, bukan karena Tan Yun kejam, saya hanya memberitahu Anda bahwa rasa sakit Anda sendiri tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit kerabat 30.000 penduduk kota. Pada saat ini, anak kedua memandang Tan Yun, yang berjongkok di tanah dengan punggung menghadapnya, dan meraung dengan suara serak, kakak ketiga, saudari keempat, saudari kelima, kami bertarung dengan Tan Yun dan membunuhnya untuk membalaskan dendam ibunya. Membunuh. Segera, keempat bersaudara itu mengorbankan pedang terbang mereka dan dengan agresif membunuh Tan Yun. Mau membunuhku? Terserah kamu. Sebelum kata-kata Tan Yun jatuh, dia menghilang di mata para jenderal dinasti Huangfu Sein yang terkejut. Detik berikutnya, hanya ada 4 tirai pedang, seolah-olah keluar dari udara tipis, menutupi 4 saudara dan saudari secara terpisah. Apa? Tidak. Pompa? Engah. Jeritan keempat orang itu tiba-tiba berhenti, dan mereka dihancurkan sampai mati oleh tirai pedang. Kemudian, Tan Yun keluar dari air mata di depan Ding Xuya, dan mengucapkan setiap kata, ingat, kebaikan membalas kejahatan dan kejahatan. Ketika Anda mengabaikan kehidupan 30.000 penduduk kota, penguasa ini juga melakukan hal yang sama. Abaikan hidup Anda. Ding Xuya menatap Tan Yun dengan sengit. Jika matanya bisa membunuh seseorang, Tan Yun tidak akan punya tulang lagi. Pompa. Tan Yun menusuk alis Ding Xuya dengan pedangnya, dan rohnya dihancurkan, dan wakil komandan Zhongnan Xianshan yang bermartabat meninggal. Keheningan, keheningan, keheningan mematikan di aula Huangfu Luan. Mata para jenderal yang menatap Tan Yun dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Tan Yun perlahan berbalik, mengamati kerumunan, dan berkata dengan ringan, prinsip raja adalah hanya membunuh keluarga kerajaan dari dinasti suci Huangfu, dan mereka yang menyerah tidak akan membunuh orang lain. Kamu menjawab sekte master ini, apakah kamu ingin mati? Para jenderal berkata serempak, saya tidak mau. Sangat bagus. Tan Yun berkata dengan dingin dan kejam, tinggalkan 2 orang untuk membersihkan mayat di aula utama,
dan yang lainnya akan pergi dan membunuh semua keluarga kerajaan dinasti suci Huangfu. Itu Master Sekte. Setelah orang-orang menerima perintah mereka, dua dari mereka tinggal untuk membersihkan mayat, dan jenderal yang tersisa dikirim satu demi satu untuk membunuh keluarga kerajaan Huangfu dalam kegelapan. Setengah jam kemudian, para jenderal kembali ke aula Huangfuluan, dan tidak ada yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Para jenderal tidak melarikan diri karena dua alasan. Pertama, istri, anak-anak dan anak-anak mereka berada di kota kekaisaran Huangfu dan melarikan diri sendiri. Apa yang harus dilakukan keluarga? Alasan kedua dan terpenting adalah bagi Tan Yun, sosok legendaris. Selain kagum, mereka juga menyembah. Tan Yun duduk di meja atas dan melihat ke kerumunan dan berkata, mengapa tidak ada yang melarikan diri? Pada saat ini, Jenderal Marsekal Dongding melangkah maju dan membungkuk dan berkata, bawahan berpikir bahwa tuannya adalah pria dengan temperamen sedang, jadi bawahan berani bertanya, bisakah bawahan mengatakan yang sebenarnya? Tan Yun tersenyum sedikit, ya. Sekte Tuan Xie. Grand Marshal Dongding berkata dengan jujur, pertama, kami tidak berani, karena kami takut mati dan tidak ingin mati, mengetahui bahwa jika kami melarikan diri, Anda pasti tidak akan membiarkan kami pergi. Kedua, bawahan tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, dan saya tidak berpikir rekan-rekan lain mungkin ingin melarikan diri juga. Tan Yun dengan rasa ingin tahu berkata, oh, apa yang kamu katakan? Jenderal Marsekal Dongding menatap Tan Yun di matanya, mengungkapkan ekspresi kekaguman yang tidak dapat disembunyikan, dan berkata dengan penuh kemarahan, mengenai gengsi Anda, bawahan dan rekan kerja sering membicarakannya secara pribadi. Ketika Anda masih remaja, ketika Anda menggunakan basis kultivasi ranah janin spiritual Anda dalam pemilihan Huangfu Shengzong di kota meteorit, Anda telah menjadi terkenal dan memuja Huangfu Shengzong. Dalam waktu singkat, Anda tidak hanya menjadi penguasa Huangfu Shengzong dari murid luar. Selanjutnya, mereka langsung pergi ke dinasti suci Nangong dengan senior kera iblis, menyelamatkan istrimu, menghancurkan kota kekaisaran dan kembali ke Huangfu Shengzong. Kamu pertama-tama menghancurkan klan Jin yang menginvasi Huangfu Shengzong, menaklukkan klan Feng, dan kemudian menghancurkan klan Xi, Shenhun Xiangong, dan Xianzong Abadi, menaklukkan klan Murong, dan menyelesaikan penyatuan pegunungan Tianpu. Selama periode ini, Huangfu Shengzong berulang kali dikepung oleh beberapa kekuatan besar dan berdiri kokoh. Pamor Huangfu Shengzong telah lama menyebar ke seluruh dinasti suci Huangfu. Dan yang mengejutkan bawahan dan kolega Anda adalah bahwa Anda memiliki catatan cemerlang satu persatu, dan tidak ada ahli lain untuk membantu Anda. Anda sendiri yang memimpin situasi secara keseluruhan. Terutama kecepatan peningkatan ranah Anda dan kemampuan untuk menantang di luar level, saya sangat terkesan. Seperti yang kamu tulis di gerbang kota kekaisaran Nangong, Mo Chou tidak memiliki orang kepercayaan sebelumnya, dan tidak ada seorang pun di dunia yang mengenal kaisar. Sekarang kamu sudah terkenal di seluruh dunia. Meskipun bawahan saya tidak berani menyebut diri mereka orang kepercayaan di depan Anda, saya juga berani mengikuti Anda, berharap memiliki kesempatan untuk menjadi teman kerinduan Anda. Bawahan sangat percaya bahwa mengikuti Anda untuk bergabung dengan Huangfu Shengzong, di bawah kepemimpinan Anda, pasti akan menjadi pemimpin benua hukuman surgawi, dan tidak akan lagi membiarkan Zhongnan Xianshan memimpin. Pada saat ini, para jenderal berkata serempak, saya menunggu yang kuat untuk beribadah, dan saya bersedia mengikuti Sekte Master Tan. Seperti yang mereka katakan, semua orang memandang Tan Yun dan berlutut dengan satu lutut. Tan Yunlang tersenyum dan berkata, hadiah gratis. Sekte Tuan Xie. Setelah semua orang bangun, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, 12 pil bulu ditangguhkan di depan 12 jenderal wilayah Dzogchen, termasuk Jenderal Marsekal Dongding. Ketika semua orang tidak tahu bahwa ini adalah Hedan, Grand Marshal Dongding tiba-tiba gemetar hebat. Master Sekte, pil ini, mungkinkah, pil bulu legendaris? Betul sekali. Tan Yun berkata sambil tersenyum, di masa depan, siapapun yang akan dipromosikan ke tahap wilayah Dzogchen akan mendapatkan pil berbulu. Setelah meminum pil ini, mereka yang berada di tahap wilayah Dzogchen akan berhasil dipromosikan ke tahap eklosion. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh aula mendidih. Bawahan, terima kasih, Sekte Master. Dongding Jenderal Marshal dan 12 jenderal lainnya di wilayah Dzogchen, dengan air mata kegembiraan, membungkuk di depan Tan Yun.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menerima hadiah seperti itu dari Tan Yun saat mereka menyerah kepada Tan Yun. Penguasa itu perkasa, Huang Fu Shengzong perkasa. Para jenderal berlutut di depan Tan Yun satu demi satu. Mereka merindukan promosi awal ke alam wilayah kesempurnaan besar, dan kemudian menerima pil bulu yang diberikan oleh Tan Yun. Ketika semua orang diam-diam berpikir, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat para jenderal tiba-tiba bersemangat.